Iya. Pagi ini kita lihat hardcase DLMS-nya Suryanada. Seperti apa isi dalamnya? Kita buka. Ini finishingnya pakai pasir halus yang disaring, terus lem Raja Wali itu lem kayu putih, terus sama semennya juga semen putih, terus dikasih air sedikit, terus diaduk, terus pakai kuas dilapiskan sini. Nanti kalau sudah kering diamplas untuk menghilangkan tekstur kasarnya. Nah, kayak gini. Terus isi dalamnya apa? Isi dalamnya kami cuman 2. Jadi DLMS sama equalizer. DLMS-nya Wisdom 4in 8 out. Ini saya sudah pakai Wisdom ini kurang lebih 2 tahun ya. Saya sudah pakai kurang lebih 2 tahun. 1 bulan itu rata-rata 15 job, mulai dari pagi jam 8, jam 7 itu nyala terus sampai jam setengah 10, jam 10 malam. Itu selama 2 tahun ini awet jos. Terus kalau yang equalizer ini masih kurang lebih 4 bulan ini, kami baru pakai 4 bulan. Nah, terus apa yang ada di dalamnya sini? Ini baterai ABC, baterai kotak. Buat apa? Ini buat direct box Behringer. Jadi kadang-kadang kami bawa direct box yang aktif itu kan butuh baterai. Kenapa aku nggak pakai phantom power? Karena mixer saya kan Yamaha yang MG16 itu phantom powernya kan borongan. Jadi supaya lebih aman saya pakai baterai aja, nggak pakai phantom dari mixernya. Kalau misalnya phantomnya per channel, mungkin saya nggak bawa ini. Cukup pakai phantom per channel aja, lebih aman. Jadi nggak borongan. Terus ada center. Center ini ada 2. Ini baterai isi 1, ini isi 3. Tak keluarkan. Nih, keluarkan juga. Ini juga keluarkan. Nah, terus ini apa? Ini sebetulnya kabel kami sediakan kalau misalnya ada rumah yang groundingnya itu tidak terpasang. Jadi di stop kontak kayak gini, di bagian groundnya itu dicepit ini, dicapit. Contoh. Nah, bagian groundnya ini dicapit kayak gini. Terus yang ini ditancapkan ke tanah. Nih, itu ground darurat. Oke. Terus kita lihat nih stop kontak isi 6. Kabelnya ini mana ya tulisannya? Oh, ini. Nah,
kabelnya saya pakai, gak kelihatan deh. Kabelnya pakai Eterna yang ukuran 3 kali 1,5, jadi dilengkapi dengan grounding dengan steker merek Ewik. Ini yo. Nah, stekernya merek Ewik. Nah, kenapa kami pakai yang mereknya Ewik? Karena kalau dipegang itu bisa gini, bisa enak pegangnya daripada yang model seperti ini. Kalau model seperti ini kan megangnya gini, kurang enak. Ini sementara, nanti ini mau saya ganti Legrand. Terus di stop kontak ini saya pasangi kabel untuk grounding. Nah, kayak gini. Jadi yang kabel ini tuh sudah isi 3 kabelnya. Kabel ini sudah isi 3. Tapi ini saya pasang lagi. Jadi ini kabel hijau kuning ini saya pasang di bagian groundnya di dalam itu untuk ditancapkan ke tanah ini. Jadi misalnya dari listrik rumah kayak gitu, dari stop kontak yang ada di dinding kayak gini. Nah, nih, terus ini nancep gini misalnya. Ini kan enggak ada groundingnya nih, rumah ini enggak ada grounding. Ini saya tancepin gini, seret. Nah, akhirnya kan ini enggak ada groundnya. Supaya ada groundnya, ya ini ditancepin ke tanah. Ini untuk darurat aja. Biasanya kami kalau masang di wedding rumahan itu panel kami pusat itu sudah dilengkapi grounding. Jadi ini tidak perlu dipasang karena sudah tersambung semua groundingnya. Terus apalagi, nah kita lihat, ini sama ya buat grounding juga tapi kabelnya pendek. Nah ini ada kabel, ini yang input A sama input B di DLMS. Ini selalu kami pasang seperti ini. Jadi ini tinggal masuk ke output LR nya mixer. Nah, terus biasanya kami pasang satu kabel lagi di sini, di inputnya equalizer. Jadi equalizer ini kalau wedding rumahan ya, biasanya yang di dalam tenda itu kami pasang 2 speaker aktif, entah itu Yamaha atau Hooper. Itu biasanya kami gunakan equalizer ini. Jadi input ini nanti nyambung ke mixer di bagian output aux 1 atau aux 2 nih. Nah, terus untuk yang dari outputnya DLMS ini kami gunakan kabel snake. Nah, kabel snake isi 4. Nah, kayak gini, ini ada nomornya. Kabelnya pakai apa? Kabelnya pakai Canary original Jepang. Wah, kok gak fokus guys. Serinya MR2024AT Canary original ini. Jadi dari output DLMS
ini masuk ke power, jadi sistem kami adalah two way, jadi full range. Kami pakai speaker ini sama subwoofernya single ini pakai 4, jadi main 4 ohm. Jadi ini masuk ke power full range tadi ya, channel A, channel B di power. Nah yang ini untuk power subwoofer, channel A, channel B, gitu aja. Nah terus satu yang mungkin teman-teman perlu lihat ya, itu ini. Tartar. Biar kelihatan. Nah, ini stekernya kami custom menggunakan ini kabelnya, kabel Jumbo ukuran 1,5 isi 3. Jadi kenapa kami pakai yang ini, supaya kabelnya bisa di custom, karena kalau kabel bawaan dari perangkat ini itu ukurannya kecil, hanya 0,75. Nah supaya arus listriknya lebih bagus, suplainya menuju alat ini, kami gunakan steker custom dengan kabel yang bisa diperbesar ukurannya, supaya asupan listriknya lebih baik. Ini baru kami pakai ya sekitar 1 bulan ini. Ini ori made in Jepang. Kalau misalnya teman-teman ada yang berminat, saya jual ini di harga 90.000 belum termasuk ongkir. Kalau pengen lihat modelnya kayak gini. Nah, kayak gini stekernya. Ini bisa untuk kabel sampai 4 mili. Nah, high end, bukan kaleng-kaleng ini. Made in Japan. Ini masuk sini. Dan ini dimasukin gini tuh lebih mulus, lebih enak daripada yang bawaan perangkat ini. Jadi nanti tinggal, ini kan Broko, ini mau saya ganti Legrand yang modelnya mirip-mirip kayak gini, lebih bagus. Nah jadi alat kami untuk rak aksesoris hanya ini, simple, praktis, nggak terlalu banyak. Jadi plug and play. Terus misalnya kenapa kok tidak ada efek atau mungkin tidak ada kompresor? Kalau efek reverb kami sudah pakai yang bawaan mixer Yamaha itu. Memang tidak bisa ces itu tidak bisa, tapi ya sudah cukup untuk kebutuhan wedding rumahan. Terus wedding gedung pun kadang kami sering malahan pakai ya bawaan dari mixer, itu sudah cukup. Terus kompresor, kenapa kami nggak pakai kompresor? Ya karena kami memanfaatkan fitur yang ada di mixer. Karena kalau mixer Yamaha itu ada one knob kompresor 1 knop, 1 potensio putar, itu aja yang kami gunakan. Itu sudah cukup untuk kebutuhan wedding rumahan yang hanya akad, temu manten, dan resepsi. Kalaupun ada akustik band atau elektron tunggal pun kami
tetap pakai itu aja udah cukup. Yang penting kita ngerti gain staging, kita ngerti equalizing, sama kita ngerti leveling, itu sudah cukup menurut kami. Ya, jadi cukup sekian sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.